وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah guna melanjutkan kajian daripada pembacaan hadis sahih Al-Imam Bukhari yang diringkas, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahumullahu ta'ala. Hadis yang barusan atau kita berada di hadis ke-50. Hadis ke-50 diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat Nabi sekaligus sepupu atau misan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya yang bernama Abbas, saudara Abdullah, ayah kandung Nabi. Ayahnya Abdullah, namanya Abbas, saudara ayah kandung Nabi yang bernama Abdullah. Cuman tidak seibu. Abbas dan Abdullah ini bukan saudara kandung, saudara sebapak. Tapi Abbas, paman Nabi, termasuk daripada pembela dan yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal Islam, Abu Talib, Abbas, Hamzah, 3 paman Nabi yang berjuang mati-matian demi melindungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Abbas ini ketika Nabi hijrah, beliau sudah masuk Islam. Karena kalau kita baca sejarah, kebanyakan sejarah mencatat Abbas ini masuk Islamnya nanti di tahun ke-8 Hijriyah. Artinya setelah Nabi Muhammad diutus 19 tahun atau hampir 20 tahun. Di sebagian kitab sejarah dicatat seperti itu, padahal sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Abbas ini masuk Islam dari awal Islam. Cuman memang diperintahkan sama Nabi untuk Abbas paman Nabi tidak menampakkan keislamannya, agar Abbas tidak menviralkan beliau itu muslim. Tujuannya biar jadi mata-mata Nabi Muhammad di kota Mekah. Jadi Nabi tinggalkan Mekah, bukan Nabi tidak ada jaringan atau tidak ada intel di Mekah. Nabi tinggalkan Mekah, Nabi tinggalkan mata-mata di Mekah. Namanya musuh. Dan peperangan, ketika berperang dengan satu musuh yang harus pintar, tidak bisa polos-polosan. Nabi Muhammad adalah panglima terbaik, pemimpin yang sempurna.
Maka beliau tinggalkan Abbas di Mekah. Pura-pura belum muslim, padahal sudah Islam. Peperangan Badar, Abbas ikut. Abbas paman Nabi di peperangan Badar ikut. Jadi untuk membuktikan kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah, aku ini bersama kalian. Nah, tapi pas di perangnya itu Abbas tidak melukai sahabat sama sekali. Jadi beliau itu cuman hadir deh. Tidak lama perang mulai, pasukan musyrikin dipukul mundur, Abbas langsung menjatuhkan senjatanya, minta ditawan. Ditawan sama Nabi. Ditawan sama Nabi. Dan dilepaskan sampai Abbas menebus. Ditebus sama istrinya, karena kan tawanan ditebus baru dilepaskan sama Nabi. Jadi memang betul-betul menunjukkan hebatnya siasat taktik baginda Nabi Muhammad SAW. Sampailah nanti di tahun 8 baru menampakkan keislamannya. Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Beliau banyak anaknya. Di antaranya adalah yang barusan kita baca riwayatnya, Abdullah. Abdullah ini anak Abbas yang paling menonjol dari segi keilmuannya. Bagaimana tidak? Karena beliau mendapatkan kelebihan, keistimewaan doa dari Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas pernah didoakan sama Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamilah Abdullah tentang agama dan ajarilah Abdullah tentang takwil. Bagaimana cara mentakwilkan, mentafsirkan, memaknai Al-Qur'anul Karim. Itu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas, putranya Abbas, sepupu Nabi Muhammad. Makanya tidak lama dari Nabi meninggal, beliau menjadi marja, menjadi narasumber untuk semua ulama tafsir. Di zaman tabi'in itu pemimpin tafsir rata-rata hampir semuanya murid Abdullah bin Abbas. Abad kedua zaman tabi'in, ulama-ulama tafsirnya itu rata-rata hampir semua muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi memang beliau tidak punya kitab tafsir. Beliau tidak punya karangan kitab tafsir karena dulu itu belum seperti itu metodenya dengan tulisan, dengan karangan. Model dulu itu kan hanya periwayatan, penukilan. Jadi memang beliau tidak punya kitab tafsir, tapi kalau kita buka kitab tafsir banyak sekali tafsiran dari Abdullah bin Abbas berkat doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, dan beliau ini Abdullah bin Abbas meninggal di kota Taif, dikuburkan di kota Taif. Jadi kalau kita Allah berikan kesempatan untuk haji atau umroh ke kota Taif, jangan cuman naik apa itu yang kayak kereta layang itu. Kan orang Indonesia kadang itu kan banyak di Indonesia. Apa ke kota Taif itu yang dicari? Pemandangan juga tidak indah Pak. Kami pernah ke kota Taif, batu kan loh. Tapi yang dicari naik apa bahasa itu? Kayak kereta listrik begitu. Kereta gantung. Jadi dari puncak turun. Dingin memang kota Taif. Cuman kadang-kadang jamaah kita ini Masya Allah pengen postingan, pengen biar kelihatan pernah ke sini. Ada yang lebih afdal. Udah jauh-jauh ke Mekah, nabung lama-lama ke Taif, bukan ke tempat-tempat yang bersejarah. Banyak ke Taif, tempat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Jarang yang tahu. Makanya mutawifnya juga perlu diajari, diedukasi sebenarnya. PL-nya, mutawifnya. Jangan jamaah itu diajak tempat-tempat yang tidak haram. Itu tidak haram, halal, mubah. Cuman kan ada makam Abdullah bin Abbas. Beliau meninggal di Taif, dikuburkan di Taif. Sampai sekarang makamnya ada, masjidnya ada.
Alhamdulillah kami setiap pas masih studi di Mekah, setiap ke Taif ziarah ke makam Abdullah bin Abbas. Di Taif ada musola, dinamakan masjid kecil. Diriwayatkan sama ulama sejarah, masjid itu ada bekas senderan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kan, Nabi itu ke kota Taif yang tercatat di sejarah kalau tidak salah 2 kali. Ketika Nabi baru diutus atau di awal-awal Islam di tahun 10 setelah Nabi Muhammad diutus, bukan baru, maaf, 10 tahun setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, Nabi ke Taif dakwah yang dilempari batu sampai berdarah. Kemudian yang kedua kali Nabi ke Taif ketika setelah mensucikan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. 10 tahun berikutnya Nabi ke Taif lagi, Nabi perangi penduduk kota Taif. 2 kali. Nah, yang banyak sejarah itu yang pertama ketika Nabi bersandar di kebun anggur. Beliau lagi kesakitan, habis dilempari batu sampai berdarah. Itu dicatat sama ulama, tempatnya dijadikan masjid. Tidak banyak yang tahu. Tidak banyak yang tahu, dan memang kurang antusias jamaah untuk mencari tahu tempat-tempat seperti itu, kurang. Tadi kereta listrik, wadah, kate pemandangan, batu kalau. Kalau kita ke Pagar Alam, ke puncak, wah jauh Pak, indah. Bagus lah, hijau, dingin memang dingin. Cuman kate pemandangan. Jadi memang hikmah kata ulama. Kenapa kota Mekah dan sekitarnya tandus? Kalau Mekah kan tandus, panas, luar biasa. Karena memang tujuannya agar ketika kita ke Mekah memang untuk hanya melihat Ka'bah. Tujuannya hanya untuk Ka'bah. Bukan sekalian traveling misalkan. Sekalian jalan-jalan. Kayak ada promo atau paket kadang ke Turki, umroh kan begitu. Walaupun itu juga wallah alam bagaimana. Soalnya di Turki Masya Allah pemandangannya bukan pemandangan itu pemandangan maksiatnya juga banyak. Cuman itu bukan bahasan kita. Di Mekah jangan sibukkan dengan hal-hal yang lain. Bahkan ulama mengatakan di Mekah jangan kita sibuk belanja. Biasa kalau ibu-ibu gitu tiap balik masjid bawa plastik. Isinya belanjaan kalau tiap balik masjid bawa plastik. Cuman niatnya jangan untuk belanja. Niat ibadah sambilan hadiah dari Makkah. Beliau dikuburkan di Taif. Jadi ada beberapa tempat yang bersejarah di Taif yang harus kita kunjungi. Jadi kalau misalkan kita diberi kesempatan oleh Allah, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat untuk haji atau umroh, kebetulan dari travel kita ada city tour misalkan ke Taif, pagi Taifnya kami nak ziarah makam Abdullah bin Abbas. Kami pengen ziarah makam Abdullah karena di pusat kota. Kalau makam Abdullah bin Abbas rata-rata jamaah kalau ke Taif biasanya ziarah ke situ karena di pusat kota. Masjidnya itu di pusat kota Taif. Sahabat luar biasa, sahabat Nabi Muhammad terkenal. Banyak riwayat hadisnya, termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas, pemimpin ulama tafsir, jadi bukan sembarangan orang. Sahabat Nabi, sepupu Nabi, pemimpin ulama tafsir. Kenapa beliau bisa jadi pemimpin ulama tafsir? Berkat doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ada Daulah Abbasiyah, kalau kita baca kitab sejarah, termasuk khilafah Islam itu setelah 4 khalifah atau 5 khalifah ditutup oleh Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian pindah dinasti, modelnya dinasti Umayyah. Itu 1 abad, dinasti Umayyah diawali dari sahabat Nabi yang bernama Muawiyah. Kemudian setelah dinasti Umayyah jatuh, direbut ke khilafah oleh dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini dari keturunan Abdullah bin Abbas.
Jadi anak keturunan beliau nanti yang akan menjadi khilafah umat Islam selama 5 abad. Kalau dinasti Umayyah cuma 1 abad, dinasti Abbasiyah 5 abad. Kita tidak katakan suci dah. Banyak juga dari dinasti Abbasiyah yang zalim, yang macam-macam perbuatannya. Cuman kalau dibandingkan dengan dinasti Umayyah masih mendingan dinasti Abbasiyah. Mereka ada juga yang zalim, ada juga yang keliru, tidak ada yang sempurna. Cuman kalau dari segi dampak positif atau kebaikan manfaat yang dirasakan oleh umat Islam di dinasti Abbasiyah sangat terasa sekali. Terlebih di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Amin dan Makmur. Kota Baghdad itu makmur dengan ilmu sama Khalifah. Jadi dinasti Abbasiyah ini terkenal. Terlebih tadi Harun, Amin, Makmun terkenal cinta sama ulama, demen sama ilmu. Nah, makanya mereka itu dekat dengan ulama. Ulama senang ke Baghdad, bahkan dipanggil sama khalifah, dicari tahu mana orang-orang alim yang tidak di Baghdad, dikirimi surat, ditawari untuk tinggal di Baghdad. Ditanggung semua oleh negara, rumahnya, kebun, gawinya apa? Ngajar. Gawinya apa? Kalau tidak ngajar, kalau ini orang misalkan ngerti bahasa Persia, diminta menerjemahkan kitab-kitab dari bahasa Persia diterjemahkan ke bahasa Arab. Dari bahasa Persia, ilmu falak, ilmu mantik, ini kan semua dari Persia yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Banyak sekali kitab dari bahasa Persia yang diterjemahkan ke bahasa Arab di zaman Khalifah Abbasi. Sudah, tidak usah mikir digawe lagi, ulamanya pokoknya nerjemah ke kitab. Makmur ulama di zamannya. Makanya makmur rakyatnya. Karena khalifahnya pintar, yang dimakmurkan ilmunya. Pendidikan. Bukan zaman kita sekarang, Masya Allah. Kalau kita jengok setiap sekolah ngeluh kalau kata yang tidak ngeluh. Bagaimana? Generasi mendatang akan lebih baik dari generasi sekarang kalau pendidikannya tidak diperhatikan. Khalifah-khalifah dulu tidak diperhatikan pendidikan, ulamanya dimakmurkan. Makanya luar biasa Islam pada saat itu. 5 abad keturunan dari Abdullah bin Abbas akan menjadi khalifah untuk umat Islam. Beliau Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad, atau beliau menyampaikan apa yang beliau lihat di zaman Nabi. Kata beliau, anna raf as-sawt bidzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwasannya sahabat-sahabat itu di zaman Nabi ketika mereka selesai sholat, mereka mengangkat suara mereka untuk berzikir kepada Allah. Ini konteks hadisnya, nas hadisnya. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat di zaman Nabi. Kenapa sih Abdullah bin Abbas nambahi di zaman Nabi? Dan cukup cuman dengan ngomong sahabat. Sahabat itu kalau habis sholat ngangkat suara untuk berzikir. Tapi beliau tambahi di zaman Nabi. Biar ini jadi sunnah. Sunnah itu bukan hanya yang disampaikan sama Nabi, bukan hanya yang dilakukan sama Nabi, tapi termasuk definisi sunnah. Definisi sunnah adalah yang dilihat sama Nabi, disaksikan sama Nabi, tapi Nabi diam. Nabi merhatikan, Nabi jingok, Nabi tahu. Oh, Nabi tidak nyaksikan, tapi Nabi tahu. Kemudian Nabi diam, sunnah. Termasuk sunnah. Jadi artinya bisa jadi dalil. Kalau sunnah berarti jadi dalil. Makanya sama Abdullah bin Abbas ditambahi, sahabat itu di zaman Nabi setiap habis sholat mereka mengangkat suara untuk berzikir kepada Allah. Ini konteks hadisnya. Ulama berbeda dalam mentafsirkannya, dalam mensyarahkannya, itu kita ikuti semua. Tapi begini lafaz hadisnya. Artinya selesai sholat, sahabat mengangkat suara, zikir maksudnya, suaranya keras, dan ini di zaman Nabi. Nabi diam.
Kalau ini batil, ini mungkar, pasti Nabi tidak diam. Pasti ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Termasuk sifat wajib untuk semua utusan Allah adalah at-tabligh. Wajib menyampaikan apa yang diperintahkan sama Allah. Seorang Rasul tidak boleh nunda-nunda, tidak boleh. Kalau Ustadz kadang masih nunda, kayaknya kurang pas untuk negur dia sekarang. KGB, khutbah Jumat, itu masih boleh. Tapi kalau Rasul tidak boleh. Ketika seorang Rasul, seorang Nabi melihat kemungkaran di depannya, saat itu juga harus ditegur. Langsung. Bahkan Nabi kadang dikumpulkan semua sahabat. Ketika ada kejadian yang mungkar, Nabi kumpulkan semua saat itu juga dikumpulkan sahabat. Nah, cuman Nabi tidak pernah mempermalukan seseorang. Nabi tidak pernah kalau misalkan masalah ini tertutup, Nabi tidak sebut namanya, cuman Nabi umumkan hukumnya. Tidak boleh kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dalil dari Abdullah bin Abbas bahwasannya Nabi menyaksikan ini dan Nabi diam. Sahabat angkat suara setiap habis sholat untuk berzikir. Khilaf ulama dalam mencarakan hadis ini. Sebagian ulama tentu yang pertama kata ulama ini sholat wajib. Habis sholat wajib. Kemudian kata ulama, sebagian ulama mengatakan ini maksudnya zikir habis sholat di masjid. Zikir habis sholat di masjid. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Sebagian ulama mengatakan tidak. Yang dimaksud di sini mereka mengangkat suara untuk berzikir itu ketika mereka keluar dari masjid. Ada takwilannya. Karena sahabat itu kan punya aktivitas juga. Dan mereka ketika mau masuk waktu sholat, mereka tinggalkan aktivitasnya. Ada yang gaweannya di kebun, di sawah, kebun kurma. Ada yang di pasar, toko. Kan mereka punya toko. Mencari nafkah yang halal. Dekat waktu sholat, mereka tinggalkan aktivitas mereka ke masjid. Selesai sholat, nah mereka tidak lama-lama di masjid. Selesai sholat, mereka keluar. Nah ketika mereka keluar, tidak mereka tinggalkan wirid-wirid yang sunnah setelah sholat. Mereka baca. Mereka baca sambil mengangkat suara. Nah ini jadi Pak, ini contoh buat kita. Misalkan kita pengen cepat, atau kita misalkan di bandara, di terminal, di stasiun, di pelabuhan, dimanapun. Pesawat kita udah nak berangkat, kita sholat cepat. Kalau kita zikir di masjid lama ketinggalan, rugi, tiket ini mahal sekarang. Lagi mahal dulu tiket sekarang. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Keluar, cuman jangan ditinggalkan wirid. Allahumma antas salam, baca sambil jalan. Subhanallahnya baca misalkan. Kalau kepanjangan 33 kali, misalkan baca 10 kali, jangan sampai tinggal niat. Sambil jalan dibaca wiridnya. Misalkan sholat subuh, habis sholat langsung pergi karena ada aktivitas, nak begawi, nak ngantar anak sekolah, tinggalkan keluar dari masjid di mobil sambil baca zikir habis sholat tetap dibaca walaupun keluar dari masjid. Nah, sebagian ulama mentakwilkan atau mencarahkan hadis ini di posisi tersebut. Ini maksud Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang keluar dari masjid karena ada aktivitas di luar masjid, tapi saking mereka tidak mau meninggalkan wirid-wirid setelah sholat, mereka baca sambil jalan. Karena ganjarannya luar biasa. Wirid habis sholat itu luar biasa. Ayat kursi, kata Nabi, yang baca ayat kursi setiap habis sholat, maka kata Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadisnya. Kemudian Nabi ngomong ke Mu'adz, wahai Mu'adz, aku cinta kamu. Maka katakan setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Habis sholat maghrib dan sholat subuh. Kalau riwayatnya begitu, habis sholat maghrib dan sholat subuh 10 kali. Pahalanya, lihat coba 100 ini, 100 dosa dihapus, 100 pahala, 100 derajat. Cuma 10 kali itu.
Allahumma ajirni minan nar. Riwayat hadis Abu Hurairah 7 kali. Habis maghrib, habis subuh. Menyelamatkan kita dari api neraka. Ini wirid-wirid, subhanallah 33 kali sampai. Ini wirid-wirid yang memang ada sanadnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan untuk dibaca setiap habis sholat. Walaupun kita keluar masjid, tidak sempat baca di masjid, tetap kita baca di jalan. Terus kenapa sahabat mengangkat suara ketika baca wirid? Biar tidak diajak ngomong sama kawan yang ketemu di luar. Itu sebagian ulama. Karena wirid ini keutamaannya akan berkurang kalau diselingi dengan berbicara. Ya, ada hadisnya, kata Nabi, barang siapa yang baca la ilaha illallah 10 kali dan posisinya jangan dirubah. Belum ngomong ke orang lain, pahalanya begini. Jadi wirid habis sholat itu jangan sampai dipotong atau diselingi dengan obrolan biasa, dengan ocehan biasa. Selesaikan wirid, baru kita ngoceh, baru kita ngobrol, baru kita menyapa misalkan. Karena pahalanya berkurang, tidak angus, cuman berkurang ketika sudah ngomong. Oke, kenapa sahabat ketika keluar masjid wiridnya dengan suara yang lantang? Biar ketemu orang di jalan, orang tadi tidak ngajak dia ngomong. Oh, ini lagi macam wirid habis sholat, tidak usah diajak ngomong. Cuma sebagian ulama mentakwilkan tetap sama. Ini maksudnya sahabat ya habis sholat zikirnya itu jiharan, terang-terang. Ada riwayat lain menyebutkan Nabi kalau habis sholat zikirnya tidak mengangkat suara. Ada riwayat lain Nabi habis sholat mengangkat suara. Jadi Pak, balik-balik kita lagi kembali ke masalah keyakinan masing-masing. Yang mau wiridnya sendiri-sendirian silahkan. Ada dalilnya, ada dalilnya. Wirid habis sholat sirron, tidak pakai mikrofon, dia nak dewe-dewean, silahkan. Ada dalilnya, ada dalil. Di Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi untuk juga orang yang ingin zikirnya bareng-bareng, pakai mikrofon, biar jamaah lebih semangat, itu juga ada dalil. Yang terpenting jangan saling menyalahkan. Nah itu kuncinya agar kita selamat, tidak pecah belah. Jangan menyalah. Yang nak wirid dewean jangan nyalahkan yang pakai mikrofon, yang pakai mic juga jangan nyalahkan yang wirid dewean. Ini dari segi hukum, dari segi dalil semuanya ada. Maka salah kita zaman sekarang ini kadang ketika dia meyakini sesuatu, dia kira cuma dia yang benar. Makanya kenapa kata ulama kita ini perlu untuk membaca pendapat ulama lain. Jangan monoton, jangan vakum, jangan cuma ngadepnya ke situ, kayak orang jalan tapi matanya ditutupi, ini Pak. Dia kira jalan lurus itu cuman yang dia jalani. Padahal tidak tahu ya pas dia buka hijabnya, tabirnya, yang kanan kiri juga lurus, tujuannya sama. Nah, itu salahnya banyak di zaman sekarang. Suka menyalahkan orang lain tanpa dia pelajari dalilnya. Jadi kalau dari segi dalil, dua-duanya boleh, dua-duanya ada dalilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman di zaman sekarang, kadang kita itu perlu selain menambahkan dalil, kita perlu tambahi melihat maslahat umum, maslahat ummah. Lihat dampaknya itu lebih baik mana? Kita zikir sendiri-sendiri atau kita zikir pakai mikrofon rame-rame. Makanya perhatikan coba. Kalau yang zikirnya dewe-dewe dan dipimpin sama imam, udah kacau balau. Yang zikir paling 50%, 40%, sisanya tidak zikir. Sisanya misalkan langsung main HP, sisanya langsung ngobrol, atau sisanya mungkin langsung keluar. Hati zikir, nak ngapain lagi? Betul dari masjid. Tapi ketika kita ajak pakai mikrofon, zikir bareng-bareng, nah lebih semangat, lebih terarah. Oke, silahkan nilailah. Nilai, kita masing-masing nilai dewe. Maslahat mana? Manfaat mana? Habis sholat, zikir diam-diam, infiradan, sendiri-sendiri,
atau zikir bareng-bareng pakai mikrofon. Jing, maslahatnya lebih banyak yang mana? Maka itu yang harus kita pilih. Selagi dua-duanya ada dalilnya. Yang zikir rame-rame ada dalilnya, yang zikir sendiri-sendiri juga ada dalilnya. Boleh dua-duanya. Cuman mana yang harus kita praktekkan? Lihat maslahat untuk umat. Mana yang lebih maslahat? Oh, yang lebih maslahat di zaman sekarang. Misalkan zikir rame-rame, itu yang harus kita bahas. Misalkan ada satu waktu tidak maslahat zikir rame-rame, ya sudah zikir dan sendiri-sendiri. Jadi harus fleksibel kita. Selagi tidak keluar dari lingkupan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penjelasan hadis malam hari ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dalil bahwasannya termasuk daripada sunnah mengangkat suara untuk zikir habis salat. Ini dalilnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang telah disampaikan dan insyaallah kita bisa mengamalkan semua yang kita dengarkan dari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghdina bil ilm wa zayyinna bil hilm وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.